أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 33. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah, wa na'udzubika minal kafirin, wa na'udzubika minad dhalimin, wa na'udzubika minal fasikin, wa na'udzubika minal munafiqin, wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, alhamdulillah, pada malam hari ini kami berbahagia bisa bertemu kembali dengan Bapak Yudi Nur Sejati di Amerika Serikat untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tukoti, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita senantiasa berada di jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita terbebas dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Amin. Jadi perbuatan yang kufur,
perbuatan yang dolim, perbuatan fasik, perbuatan munafik, perbuatan musyrik. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengkokohkan Islam kita, iman kita, dan ihsan kita, dan mari kita berperilaku dengan akhlakul karimah, yaitu akhlak yang mulia. Mari kita miliki, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berakhlak yang mulia. Mudah-mudahan Allah memberikan sifat itu kepada kita, yaitu sidik, fa adalah fatonah, a adalah amanah, dan ta adalah tablik. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Senantiasa mari kita berdoa yang terbaik untuk diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur, bil barokah wa bitaatillah, sihah wal afiyah wa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki mulia dan maqamam mahmuda. Amin ya rabbal alamin. Dengan kita senantiasa bekerja keras, bekerja yang baik, mudah-mudahan dengan bekerja yang nyata, yang baik, dan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dengan berdoa dan berusaha semaksimal mungkin, dan lebihnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar dari segala problematika yang kita hadapi di dunia ini, ya, problematika tentang dunia, problematika tentang barzah, dan problematika kita untuk ke akhirat nanti. Bisa dibaca nanti di surat 65, namanya At-Tolak ayat 1-5. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa mari kita berdoa kepada Allah untuk seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ampunannya dan kasih sayangnya. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita pada hari ini, surat Al-Baqarah ayat 33. Setelah para malaikat ternyata tidak tahu dan tidak dapat menyebutkan nama benda-benda yang diperlihatkan Allah kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Adam alaihi salam untuk memberitahukan nama-nama benda tersebut kepada mereka. Nabi Adam alaihissalam melaksanakan perintah itu, lalu diberitahukannya nama-nama benda tersebut kepada mereka. Kemudian setelah Nabi Adam alaihissalam selesai memberitahukan nama-nama tersebut kepada para malaikat dan diterangkannya pula sifat-sifat dan keistimewaan masing-masing makhluk itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat bahwa Dia pernah mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya Dia mengetahui pula apa-apa yang mereka nyatakan dengan ucapan-ucapan mereka dan pikiran-pikiran yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Dia menciptakan sesuatu tidaklah dengan sia-sia, melainkan berdasarkan ilmu dan hikmahnya. Jadi sekali lagi,
apabila manusia itu belum mengerti, belum mempunyai ilmu, Pak, ya, belum mempunyai ilmu yakin, belum mempunyai ainul yakin, belum mempunyai hakul yakin, maka manusia itu masih salah ya Pak, masih bodoh ya. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu menambahi ilmu kita, seperti doa kita, Robbi zidni ilma warzuqoni fahma. Nah, coba Pak lihat surat ke-20 Pak, ayat 114 Pak. Coba lihat. 114 Pak ya. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Nah, jadi tambahnya ilmu itulah yang kita butuhkan, karena semuanya itu bermula dari ilmu. Siapa yang ingin sukses di dunia ini harus punya ilmu. Siapa yang ingin sukses di akhirat ya harus punya ilmu. Siapa yang mau sukses kedua-duanya harus punya ilmu. Makanya selalu berdoa, ya alim, ya halim, ya alim, ya hakim, ya alim, ya khabir, ya alim, ya qadir. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang punya ilmu. Makanya manusia harus senantiasa mohon bimbingan tadi supaya tambah ilmunya, tambah kefahamannya. Sehingga kalau manusia itu tambah ilmu dan tambah kepahamannya, maka dia semakin takut, semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Buka Pak surat 35 Pak, ayat 28 Pak. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ya, ada namanya apa Pak? Alim, ulama. Ya. Itu termasuk alim, ulama yang khair, yang baik. Takut pada Allah. Ya, alim yang ulama. Itu kumpulan orang-orang yang berilmu, itu dinamakan gitu. Ya. Terus ada alim ngelawak. Melawak apa Pak? Alim ngelawak. Alim ngelawak. Karena terlalu lucu. Jadi akhirnya alimnya ketutupan lucunya. Guyu terus kawit awal sampai akhirnya menggeh. Guyu terus saya. Gak tahu nangis. Itu jenenge alim tapi ngelawak. Alim ngelawak. Iya Pak. Sing berbahaya iki Pak. Nomor 3 Pak. Iya betul. Alim ngelama. Alim ngelama. Apa itu Pak ngelama? Pinter tapi berani kepada Allah dan Rasulnya, termasuk ulama yang ada ulama yang buruk, ulama dari golongan orang-orang munafik yang amar ma'ruf nyambi mungkar loh. Apa ma'ruf nyambi mungkar? Bukan lagi. Ya, kanan kiri oke. ST MJ
Sholat TMJ. terus, maksiat jalan. Jalan terus. Ngaji ya berbuat keji. Ya. Berbuat keji. Iya, Pak. Sholat yo berbuat maksiat. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu bisa dilihat nanti potretnya itu di surat ke-5, Pak. Ayatnya ayat 58, Pak. Coba lihat, Pak. Sukanya main-main, Pak. Sukanya main-main. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Nah, tidak mengerti. Berarti kalau tidak mengerti itu namanya gagal paham. Gak paham. Ya. Akhirnya karena gak paham, ya sukanya ya begitu. Hal-hal yang benar itu dikritisi, diakali. Akhirnya terjadilah keributan, ya. Jadi naudzubillah summa naudzubillah. Dalam masalah pengangkatan Adam alaihissalam sebagai seorang khalifah di muka bumi, terkandung suatu makna yang tinggi dari hikmah ilahi yang tak diketahui oleh para malaikat. Mereka tidak dapat mengetahui rahasia-rahasia alam seperti ciri khas yang ada pada masing-masing makhluk, sebab para malaikat sangat berbeda keadaannya dengan manusia. Mereka tidak mempunyai kebutuhan apa-apa seperti sandang, pangan, dan harta benda. Maka seandainya malaikat yang dijadikan penghuni dan penguasa di bumi ini, niscaya tidak akan ada sawah dan ladang, dan tak akan ada pabrik dan tambang-tambang, tak akan ada gedung-gedung yang tinggi menjulang, juga tidak akan lahir bermacam-macam ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang telah dicapai umat manusia sampai sekarang ini, yang hampir tak terhitung jumlahnya. Dengan kekuatan akalnya, manusia dapat memiliki pengetahuan dan kemampuan yang terus berkembang serta dapat melakukan hal-hal yang hampir tak terhitung jumlahnya. Dengan kekuatan itu, manusia dapat menemukan hal-hal yang baru yang belum ada sebelumnya. Dia dapat mengolah tanah yang gersang menjadi tanah yang subur dengan bahan-bahan yang tersedia di bumi ini. Manusia dapat membuat variasi-variasi baru yang belum pernah ada. Pengawinan antara kuda dengan keledai melahirkan hewan jenis baru yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu hewan yang disebut bigol. Nah, jadi perkawinan, Pak, antara kuda dengan keledai, jadi namanya bigol, Pak. Bigol, baru tahu saya, Pak. Nanti saya mencari supaya tahu. Ya, dengan mengawinkan atau menyilangkan tumbuh-tumbuhan yang berbunga putih dengan yang berbunga merah, maka lahirlah tumbuh-tumbuhan jenis baru yang berbunga merah putih. Loh, Pak. Pengolahan logam menjadi barang-barang perhiasan yang beraneka ragam dan alat-alat keperluan hidup sehari-hari, dan pengolahan bermacam-macam tumbuh-tumbuhan menjadi bahan pakaian dan makanan untuk kesejahteraan mereka. Pada zaman sekarang ini dapat disaksikan berjuta-juta macam benda hasil penemuan manusia, baik yang kecil maupun yang besar, sebagai hasil kekuatan akalnya. Ya, jadi sekali lagi masih ingat, Pak, Funky itu ada fisik, ada akal, ada nafsu, ada kolbu. Nah, itu kekuatan yang
dimiliki oleh manusia. Apabila kolbunya itu baik, maka fisiknya juga akan sehat walafiat, akalnya sehat walafiat, nafsunya sehat walafiat. Jadi sehat jasmani dan sehat rohaninya sebagai calon seorang khalifah di muka bumi. Adapun para malaikat, mereka tidak mempunyai hawa nafsu yang akan mendorong mereka untuk bekerja, mengolah benda-benda alam ini, dan memanfaatkannya untuk kepentingan hidup mereka. Oleh karena itu, apabila mereka yang telah dikaruniai kekuatan akal, serta bakat-bakat dan kemampuan yang demikian, diangkat menjadi khalifah di bumi, maka hal ini adalah wajar dan menunjukkan pula kesempurnaan ilmu dan ketinggian hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatur makhluknya. Rangkaian ayat di atas menegaskan bahwa tugas manusia di muka bumi adalah menjadi khalifah. Ketika mengetahui maksud Allah hendak menjadikan khalifah di muka bumi, para malaikat bertanya-tanya mengapa Allah hendak menjadikan manusia sebagai khalifah, padahal mereka banyak berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah. Allah menjawab bahwa Dia mengetahui apa yang tidak diketahui oleh para malaikat. Ternyata yang menjadikan manusia patut mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi adalah karena karunia yang Allah berikan kepada manusia, berupa kemampuan untuk mengetahui nama-nama benda seluruhnya, serta mengingatnya dan menjelaskannya, sementara para malaikat tidak memiliki kemampuan seperti ini. Jika ditelaah lebih dalam, kemampuan untuk mengidentifikasi dan memberikan nama dan hakikatnya adalah kemampuan dasar yang sangat diperlukan manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, kegiatan analisis, dan sintesis untuk menghasilkan ilmu pengetahuan tidak mungkin dapat dilakukan tanpa kemampuan untuk mengidentifikasi dan memberikan nama. Oleh karena itu, bab atau topik yang menjadi bahan awal ilmu mantik dan filsafat ilmu pengetahuan adalah tentang nama, tentang hakikat nama, dan kaitan antara nama dengan konsep yang dirujuk olehnya. Kemampuan memberi nama, baik yang konkret maupun yang abstrak, pada hakikatnya adalah kemampuan untuk membuat konsep yang pada gilirannya memfasilitasi kemampuan untuk melihat keterkaitan antara berbagai konsep serta mensintesis berbagai konsep menjadi konsep baru. Proses ini terjadi terus-menerus. Dengan cara demikian ilmu pengetahuan terus terakumulasi dan berkembang. Sangat sulit untuk membayangkan terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan jika manusia tidak memiliki kemampuan memberi nama atau membangun konsep. Jika kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan menjadikan manusia pantas untuk mengemban tugas khalifah di muka bumi, maka dapat dimengerti jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan derajat yang tinggi kepada manusia yang berilmu. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Lebih jauh, lihat pula surat Al-Hijr ayat 26, 28, dan 33 yang terkait dengan penciptaan manusia. Allah berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia, Adam,
dari tanah liat kering dan lumpur hitam yang diberi bentuk. Al-Hijr ayat 26. Allah berfirman lagi, wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min salsalim min hama'im masnun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Al-Hijr ayat 28. Allah berfirman lagi, qala lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun. Ya, iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Al-Hijr 33. Pertanyaannya adalah mengapa Nabi Adam alaihissalam mampu menjelaskan nama-nama benda-benda itu, sedangkan malaikat tidak mampu, dan beberapa surat termasuk surat Al-Hijr di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa manusia dibuat dari tanah. Tanah mengandung banyak atom-atom atau unsur-unsur metal atau logam maupun metaloid seperti logam yang sangat diperlukan sebagai katalis dalam proses reaksi kimiawi maupun biokimiawi untuk bentuk molekul-molekul organik yang lebih kompleks. Contoh-contoh unsur yang ada di tanah itu antara lain besi, Fe, tembaga, Cu, mangan, Mn, dan lain-lain. Juga dengan adanya unsur-unsur karbon, C, hidrogen, H, nitrogen, N, fosfor, P, dan oksigen, O. Maka unsur-unsur metal maupun metaloid di atas mampu menjadi katalis dalam proses reaksi biokimiawi untuk membentuk molekul yang lebih kompleks seperti urium, asam amino, atau bahkan nukleotida. Molekul-molekul ini dikenal sebagai molekul organik pendukung suatu proses kehidupan. Otak manusia yang merupakan organ penting untuk menerima informasi, kemudian menyimpannya, serta mengeluarkannya kembali. Terbuat dari unsur-unsur kimiawi di atas yang tersusun menjadi makromolekul dan jaringan otak. Instrumen penyimpan informasi lainnya yang dipunyai oleh manusia adalah senyawa kimia yang dikenal sebagai DNA atau asam desoksiribonukleat. Baik jaringan otak manusia maupun molekul-molekul DNA terdiri dari unsur-unsur utama C, H, O, N, dan P. Ini loh Pak, luar biasa kajian tafsir Al-Quran ini. Jadi mudah-mudahan ayat-ayat yang tersurat di dalam Al-Quran kemudian kita lihat pada ilmu-ilmu lain ya, termasuk di kedokteran, termasuk ada di alam semesta ini, semuanya ternyata untuk mengkokohkan ya, untuk menguatkan, saling menguatkan yang namanya tadi ilmu tadi ya Pak ya. Jadi kalau manusia itu bertambah ilmunya ya, ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu apa saja dikuasai, maka pasti derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi harus didasari dengan iman dan takwa. Istilahnya apa Pak? Imtak sama iptek ya Pak ya. Jadi gitu. Nah, tolong nanti dibaca di surat
41 Pak, 41 ayat 30 sampai 54. Coba Pak, bacakan yang 30 Pak. Ya Pak, ini Pak. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi luar biasa ya Pak. Ya, latajan. Orang yang berilmu, orang yang beriman, orang yang bertakwa, karena berilmu Pak, jadi nggak takut Pak, mau tahu, ilmunya tahu, ya. Jadi begitu. Terus Pak, 31-nya Pak. Ya baik Pak, siap Pak. 31-nya, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Ya, jadi kalau Rasulullah itu menyampaikan apa? Baiti jannati. Jadi rumahku itu seperti surgaku. Makanya dia beserta keluarganya, ya dia Pak, berbahagia dan bergembira. Terus Pak, 32-nya Pak. 32-nya Pak ya. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Terus Pak. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Ya, itu Pak ya. Jadi sekali lagi nanti bisa dibaca, difahami mulai dari ayat 30 sampai 54 ya Pak. Supaya kita mempunyai iman dan takwa serta iptek yang kokoh sehingga kita punya teguh pendirian ya Pak ya. Kemudian dengan itu nanti Allah menguatkan langkah-langkah kita dan kita senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita dan mudah-mudahan kita semuanya dan umat ini, umat Islam, selamat dunia akhirat dan terbebas dari api neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bil haqqi anzaltahu wa bil haqqi nazal. Allahumma adim ragbati fih waj'alhu nuran li basari wa shifaan li sadri. Allahumma zayyim bihi lisani wa jammil bihi wajhi wa qawwi bihi jasadi warzuqni tilawatahu ala ta'atik ana al-laili wa atrafan nahar wahsyurni ma'an nabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa alihil akhyar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama, saya terima kasih banyak Pak Ustadz. Nggih, insyaallah kita ketemu lagi pada hari Selasa ya Pak. Amin, insyaallah Pak. Nggih, saya tutup dulu ya Pak ya. Iya siap Pak. Nggih, Siap. alhamdulillah.
Lillahi Rabbil Alamin.